Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjamu tamu adalah bagian dari keramah tamahan yang hidup di masa Yesus. Setiap tuan rumah wajib menyajikan makanan dan minuman bagi setiap orang yang datang di dalam rumahnya. Ini adalah kebiasaan baik yang sebenarnya bukan hanya dikenal di masa Yesus. Jauh sebelum Yesus hidup, orang Yahudi telah mengenal hal ini di dalam kehidupan bapa leluhur mereka. Kita ingat bagaimana Alkitab mengisahkan Abraham yang menjamu utusan Tuhan yang menjumpai dia di suatu siang. Kepada mereka, Abraham menyajikan makanan yang terbaik. Bukan hanya Abraham, Yesus juga memberi teladan yang sama. Di dalam peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang, kita dapat berkata bahwa di dalam bagian itu Tuhan telah menjadi tuan rumah yang baik bagi setiap orang yang menjumpai dia, yang mengikuti dia selama berhari-hari. Walaupun kejadian itu tidak terjadi di dalam sebuah rumah, tetapi melaluinya kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan mendorong kita untuk memberi kebutuhan fisik bagi setiap orang atau banyak orang yang dengan sukarela, dengan senang hati menjumpai kita di tempat di mana kita berada. Jadi apakah di hari itu ketika Tuhan dijamu oleh Marta, apakah Tuhan bergembira dengan hal tersebut? Kita dapat berkata, iya, Tuhan pasti menyambutnya dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri meneladankan hal yang sama di dalam kehidupannya. Akan tetapi, hal yang baik ini pada mulanya akhirnya dinilai oleh Tuhan. Mengapa dinilai oleh Tuhan? Tidak lain oleh karena Tuhan mendapati Marta yang mempersiapkan jamuan itu menjadi khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Mula-mula Marta itu memang hanya mengurus satu perkara saja. Apa itu? Tidak lain menyiapkan jamuan, makanan dan minuman untuk Tuhan beserta orang-orang yang bersama dia pada hari itu. Akan tetapi perkaranya bertambah. Ketika apa? Ketika dia datang di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli kepadaku. Engkau membiarkan saudaraku Maria duduk-duduk saja di kakimu." Marta di tengah-tengah kesibukannya menyiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan, tiba-tiba merasa tidak bersukacita. Dia menggerutu. Karena apa? Karena dia mendapati hanya dia seorang diri yang sibuk pada waktu itu. Saya membayangkan Bapak Ibu situasi Marta. Dia berada di dapur dan dia mungkin di dekat perapian, dia keringatan, dia menyiapkan bahan-bahan, meracik bahan-bahan, lalu tiba-tiba dia menyadari bahwa banyak sekali yang harus dia siapkan. Dan mungkin makanan dan minuman itu tidak dapat tersaji tepat waktu. Dan tepat di saat itu dia memandang kepada Yesus
dan juga Maria yang sedang bercakap-cakap dengan santai. Mungkin sesekali mereka tertawa, mereka melempar senyum satu sama lain, dan di saat itulah Marta membandingkan keadaannya dengan keadaan Maria dan Yesus, dan dia berkata dalam hatinya, alangkah indahnya, enaknya keadaan mereka. Aku di sini, aku berpeluh, aku keringatan, aku mencium segala bau yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin berasal dari kayu api. Aku juga bersama dengan debu, tetapi saudaraku Maria dan Yesus, mereka kelihatannya sangat berbahagia. Ketika timbul hal demikian di dalam hatinya, maka di saat itulah Marta kemudian protes. Dia tidak tahan lagi, dia menumpahkan kekesalannya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, Marta, engkau melupakan bagian yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Tidak lain adalah hal duduk dekat kaki Tuhan, persis seperti yang dilakukan oleh Maria saudaranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati ketika kita mencoba memahami bagian ini. Jangan sampai kita berkata bahwa Tuhan mengundang saya dan Bapak Ibu, kita semuanya, untuk selalu berada di kakinya dan mendengarkan dia saja di sepanjang kehidupan kita. Kita harus ingat, betul bahwa Tuhan memang mengundang kita untuk mendengar dia, mendengar suaranya, duduk di dekat kakinya. Akan tetapi dia juga mendorong kita untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sesuatu yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah bukti bahwa kita telah mendengarkan dia. Apa yang kita dengar itu adalah tuntunan-tuntunannya, dan tuntunan-tuntunan itu harus kita alami, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan ketika dia berkata kepada Marta di hari itu, engkau melupakan yang terbaik? Sesungguhnya Tuhan sedang berkata, Marta, engkau melupakan sesuatu hal yang disebut sebagai fondasi atau dasar dari segala kesibukanmu itu. Ketika engkau melupakan yang terbaik itu, maka sekarang engkau menggerutu. Yang mula-mula disebut baik, pelayanan kepada Tuhan, pada akhirnya justru membawamu menilai saudaramu dan juga bahkan menilai aku sebagai Tuhan yang ada di hadapanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat hal ini. Ketika kita melupakan bagian yang terbaik, yang tidak lain adalah duduk dekat kaki Tuhan, mendengar suaranya, memberi tempat bagi perkataan-perkataannya, maka setiap kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan sekalipun itu kita sebut sebagai pekerjaan pelayanan yang ditujukan untuk Tuhan, kita dapat tersesat di dalamnya. Kita bisa saja di dalam perjalanannya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita menggerutu, kita tidak bersuka cita, kita dapat menghakimi setiap orang di sekeliling kita, bahkan bisa juga kita menyalahkan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita melalui seorang Marta. Pertama-tama sebelum sibuk, sebelum engkau melakukan banyak hal, bahkan kepada Tuhan, terlebih dahulu dengarkanlah suara Tuhan, berilah tempat bagi kehendaknya. Karena hal itulah yang akan memandu kita di dalam setiap kesibukan tersebut. Dan jangan dilupakan bahwa suara Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah hal yang selamanya tidak akan pernah diambil daripada kita. Apa maksudnya? Ketika saya dan Bapak Ibu sibuk di dalam keseharian, ada banyak hal yang kita kerjakan. Kita mendapati bahwa suatu saat pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan itu bisa saja diambil alih oleh orang lain. Kita serahkan, atau sebaliknya orang lain yang mengambilnya dari kita. Orang lain bisa mempelajari, bisa melakukan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kita lakukan itu. Ini sangat berbeda dengan suara Tuhan, kehendak Tuhan yang telah kita dengar dan menguasai hidup kita. Selamanya suara itu akan menjadi milik kita, menjadi harta kita
yang memandu kita. Suatu saat kita akan mendapati seseorang yang melihat hidup kita, pada akhirnya membuka diri juga untuk perkataan-perkataan Tuhan. Dia juga pada akhirnya dapat memiliki harta yang sama dengan kita, yaitu suara Tuhan itu. Akan tetapi lihatlah bahwa suara Tuhan yang pernah dan sudah tinggal dalam hati kita selamanya akan ada di sana memandu kita di dalam setiap kesibukan yang kita kerjakan. Dan hal-hal itulah yang membuat kita memuliakan Tuhan, menjadi sukacita bagi banyak orang. Bagi Tuhan selalu penting bagaimana kita melakukan sesuatu daripada apa yang kita hasilkan. Ketika terlebih dahulu kita memberi tempat bagi kehendaknya, suaranya, ketika kita mau duduk di dekat kakinya, maka percayalah apa yang kita hasilkan itu pasti akan menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah. Seindah-indahnya, sebaik-baiknya yang kita hasilkan, bahkan yang kita sebut persembahan kepada Tuhan, ketika hal itu kita hasilkan tanpa dipandu oleh kebenaran-kebenaran Allah, oleh suaranya, kerinduan untuk duduk di dekat kaki Tuhan, maka selamanya persembahan itu tidak akan menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong kita bersama. Kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, tolonglah aku Tuhan setiap hari memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadaku. Hal itu adalah mendengar suaramu, memberi tempat bagi perkataan-perkataanmu. Dan itu Tuhan, aku akan terus mengerjakan banyak hal dalam kehidupanku. Dan itu aku dipandu, aku dituntun dan memuliakan nama-Mu. Sertai aku Tuhan, aku sangat lemah. Aku sering dipimpin oleh kehendakku sendiri. Aku selalu menganggap diriku baik. Aku menganggap diriku berpengetahuan. Kiranya kasih karunia-Mu yang menolong aku, supaya setiap hari aku ingat kepadamu, kepada perkataan-Mu. Dengan demikian, aku belajar menyenangkan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Belum terlambat, apapun yang sedang kita kerjakan, mari kita bertanya, kita mengevaluasi sejauh mana di dalam hal-hal itu kita telah terlebih dahulu mendengar suara Tuhan, memberi tempat bagi kehendak-Nya. Tuhan Yesus yang akan menolong kita bersama. Amin.